Bikin seisi Asia Tenggara memanas. Mendadak negara tetangga Indonesia ini malah kedatangan sekelompok jet tempur dari Eropa. Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia Tenggara. Meski begitu, negara ini jauh dari perang dan konflik. Namun mengapa tiba-tiba ada sekelompok jet tempur tiba di Singapura? Dilansir dari Kompas.com pada Rabu 17 Agustus 2022, sekelompok jet tempur tiba di Singapura hanya dalam waktu 24 jam. Dilaporkan bahwa armada militer itu terbang sejauh 12.800 km dan tiba pada Selasa 16 Agustus 2022 kemarin. Rupanya sekelompok jet tempur itu berasal dari Angkatan Udara Jerman. Apa yang dilakukan jet tempur Angkatan Udara Jerman di Singapura? Menteri Pertahanan Jerman Christine mengatakan bahwa kedatangan jet tempur ke kawasan Asia Pasifik itu berhubungan dengan konflik Cina dan Taiwan. Hal ini dilakukan untuk mempertunjukkan kemampuan militer Eropa di tengah ketegangan antara Cina dan Taiwan, sekaligus membantu sekutu mereka Amerika Serikat. Uni Eropa memang punya strategi baru, salah satunya berhubungan dengan kawasan Indo-Pasifik, di mana UE ingin meningkat hubungan ekonomi, politik, dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Ini sekaligus mengingat negara-negara Indo-Pasifik bahwa mereka tidak dilupakan meskipun UE sedang menghadapi perang Rusia dan Ukraina. Sebab mereka tidak ingin terjadi lagi perang di kawasan lain sementara perang Rusia dan Ukraina belum selesai. Oleh karenanya, misi Eurofighter Jerman kali ini adalah mereka tidak akan melupakan sekutu mereka di benua Asia. Selain Jerman, ada beberapa negara yang juga telah mengirimkan militernya ke kawasan Asia Pasifik. Ini karena mereka khawatir Cina akan menyerang Taiwan dalam waktu dekat. Selain Singapura, ada beberapa negara yang juga kedatangan jet tempur dari AS dan Eropa, misalnya Australia dan Jepang. Terakhir akan ada latihan militer antara negara anggota NATO dengan negara Asia. Di antaranya ada Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, AS, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, India, Jepang, dan Thailand. Setelah ke Singapura, jet tempur Jerman itu akan pergi ke Jepang dan Korea Selatan sebelum kembali ke Jerman. Sekelompok jet tempur Angkatan Udara Jerman akan tiba di Singapura dalam upaya maraton untuk menerbangkan armada militernya sekitar 12.800 km dari pangkalan mereka ke Asia Tenggara hanya dalam 24 jam. Kedatangan jet tempur Jerman ke Singapura dijadwalkan tiba pada Selasa 16 Agustus 2022 akan menunjukkan kemampuan negara Eropa memindahkan kekuatan udara dengan cepat ke kawasan Asia Pasifik. Pertunjukan kemampuan militer Eropa itu dilakukan di tengah peningkatan ketegangan antara China dan Amerika Serikat dan sekutunya atas Taiwan. Uni Eropa meluncurkan strategi baru pada September untuk meningkatkan hubungan ekonomi, politik, dan pertahanan di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan kepada wartawan bahwa meskipun perang di Ukraina menjadi prioritas saat ini, misi Eurofighter Jerman ini menggarisbawahi bahwa Asia tidak dilupakan. Kami berada di pihak semua orang yang menjunjung nilai-nilai kami seperti demokrasi, kebebasan, dan keamanan dan juga bersedia berkontribusi, katanya saat pesawat Angkatan Udara Jerman lepas landas dari Neuburg, Jerman pada Senin 15 Agustus 2022, lapor kantor berita DPA. Fokus kami saat ini secara alami adalah di sisi timur, di mana perang agresi brutal Rusia harus disalahkan. Tetapi kami juga harus mengawasi wilayah lain, kata Lambrecht sebagaimana dilansir Al Jazeera. Bagian dari strategi baru UE untuk Asia Pasifik difokuskan pada peningkatan keamanan maritim dan memastikan perjalanan yang aman melalui jalur laut. Beberapa negara Eropa juga telah mengirim aset angkatan laut mereka ke kawasan Asia Pasifik untuk manuver tahun ini. Karena China sudah dengan secara tegas mengembangkan pengaruh di kawasan ini, Amerika Serikat, Inggris, dan lainnya juga meningkatkan prioritasnya di Indo-Pasifik. Jerman juga mengirim kapal perang frigat Bayern ke wilayah ini selama periode operasi hampir 7 bulan, yang berakhir awal tahun ini. Ini adalah yang pertama kalinya untuk sebuah kapal perang Jerman berada di Indo-Pasifik selama hampir 2 dekade. Bayern mengambil bagian dalam latihan bersama dengan sekutu termasuk Australia, Singapura, Jepang, dan AS. Latihan Pitch Black, 6 jet Eurofighter multiperan yang terlibat dalam latihan saat ini didampingi oleh 4 pesawat angkut dan 3 tanker.
Mereka mengisi bahan bakar di udara sepanjang penerbangan yang panjang dan juga berhenti di sepanjang jalan untuk pengisian bahan bakar, inspeksi, dan rotasi pilot. Selama pemberhentian di sebuah pangkalan dekat Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Angkatan Udara Jerman Luftwaffe mengatakan bahwa 2 dari Eurofighter ditemukan memiliki masalah teknis. Satu diperbaiki di lokasi, tetapi yang lain memiliki cacat pada sistem hidroliknya sehingga ditahan. Luftwaffe mengatakan personil dikirim dari Jerman untuk perbaikan lebih lanjut sehingga akan tersedia untuk latihan militer mendatang di Australia, di mana semua pesawat menuju Singapura. Latihan yang disebut Pitch Black ini akan mengumpulkan sekitar 2.500 personil dan 100 pesawat dari seluruh dunia selama 3 minggu di Northern Territory Australia. Selain Jerman, anggota NATO, Eropa, Prancis, Inggris, dan Belanda berpartisipasi bersama dengan AS, Selandia Baru, Korea, UEA, India, Jepang, Thailand, dan lainnya. Latihan ini dirancang untuk menguji dan meningkatkan integrasi kekuatan multinasional dan mengakui hubungan kuat Australia dan nilai tinggi yang kami tempatkan pada keamanan regional dan membina hubungan yang lebih erat di seluruh kawasan Indo-Pasifik, kata Angkatan Udara Australia. Setelah partisipasi mereka dalam latihan 19 Agustus hingga 8 September di Australia, jet Jerman dijadwalkan berhenti di Jepang dan Korea Selatan dalam perjalanan pulang ke Jerman. Amerika Serikat akan segera mengumumkan rencana untuk memerangi penangkapan ikan ilegal dengan lebih baik di Pasifik. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Indo-Pasifik AS Kurt Campbell pada Senin 9 Mei 2022 sebagai bagian dari peningkatan keterlibatan AS dengan kawasan itu untuk melawan pengaruh Cina yang semakin besar. Beberapa negara di kawasan Indo-Pasifik telah kesal dengan armada penangkapan ikan Cina yang besar. Diberitakan Reuters, mereka mengatakan kapal-kapal Cina sering melanggar zona ekonomi eksklusif mereka dan menyebabkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Salah satu tantangan terbesar di Pasifik sebenarnya adalah penangkapan ikan ilegal, kata Campbell dalam sebuah forum di Pusat Studi Strategis dan Internasional Washington. Ketika ditanya tentang kerjasama yang berkembang antara Cina dan Kepulauan Solomon, mitra lama AS. Kami percaya bahwa dalam beberapa minggu ke depan kami akan melalui berbagai institusi mengumumkan serangkaian kemampuan utama yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran domain maritim, kata Campbell, yang menyebut penting untuk mengatasi masalah tersebut. Campbell berbicara menjelang rencana kunjungan Presiden Joe Biden pada 20-24 Mei ke Korea Selatan dan Jepang, yang akan mencakup pertemuan di Tokyo dari kelompok negara-negara aliansi Quad atau Australia, India, Jepang, dan Amerika Serikat yang telah meningkatkan kerjasama dalam menghadapi ketegasan Cina yang semakin meningkat. Cina telah mengatakan bahwa pihaknya adalah negara penangkap ikan yang bertanggung jawab yang telah bekerja sama secara internasional untuk memberantas penangkapan ikan ilegal. Cina mengaku menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif yang relevan sesuai dengan perjanjian bilateral. Campbell mengatakan pihaknya sedang melihat kemampuan yang akan terus melacak pengiriman ketika kapal yang menangkap ikan secara ilegal mematikan pengenal elektronik.